maka secara otomatis menjadi bagian dalam kerahiman Tuhan. Bunda Maria menjadi bunda kerahiman ilahi. Halo sahabat R3, terima kasih sudah klik video ini. Saya Mama Bima di sini. Saat ini saya berada di rumah teman, kebetulan latarnya bagus sekali. Jadi sekalian saya mau bahas tentang Bunda Maria. Pas lagi saat ini bulan Maria, jadi sekalian ya teman-teman. Bulan Mei itu bulan Maria. Bulan yang penuh rahmat dan dikhususkan untuk Bunda Maria. Banyak orang berdevosi kepada Bunda Maria. Nah, Bunda Maria yang kita hormati ini juga tertulis di dalam buku harian Faustina. Bunda Maria mendapat tempat juga di dalam buku harian Faustina dan dikenal sebagai Bunda Kerahiman. Kali ini kita akan bahas mengapa Bunda Maria juga memiliki tempat dalam buku harian Faustina dan disebut sebagai Bunda Kerahiman. Sebelum kita lanjut, mari teman-teman dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen supaya saya lebih semangat menyajikan beragam topik menarik dan tentu saja bermanfaat seputar devosi kerahiman ilahi. Waktu awal dapat buku harian Faustina, itu awalnya saya tidak terlalu paham tentang isi dari buku tersebut karena terlalu banyak hal yang tertulis di sana. Tapi ketika saya mulai membaca secara ulang-ulang, ternyata Bunda Maria juga tercatat di dalam buku harian Faustina. Ada banyak sekali nomor di dalam buku harian Faustina yang bicara tentang Bunda Maria. Misalnya nih, pada waktu Helena yang belum jadi suster disuruh Tuhan untuk ke Warsawa. Helena kan tidak tahu harus kemana. Nah, itu Helena minta tolong Bunda Maria untuk menuntun dia. Dan ada juga tertulis, dan saya ingat, yaitu saat Bunda Maria mengunjungi jiwa-jiwa di purgatorium. Lalu rahmat yang diperoleh Bunda Maria itu diperoleh juga oleh Suster Faustina. Ada lagi di buku harian Faustina yang bicara juga tentang Faustina diberitahu Bunda Maria bahwa Faustina akan sangat menderita. Ada juga Bunda Maria menghendaki agar hidup Faustina sama seperti dirinya, sunyi, tersembunyi, bersatu dengan Allah, berdoa bagi umat manusia, dan menyiapkan dunia untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan masih banyak lagi catatan tentang Bunda Maria yang ditulis di dalam buku harian Faustina. Rupanya Bunda Maria begitu penting bagi Suster Faustina. Itu terbukti dari banyak sekali catatan Suster Faustina tentang Bunda Maria. Bunda Maria begitu dekat sekali dan sering mengunjungi Suster Faustina. Perlu juga kita tahu bahwa waktu kecil Faustina sering berdoa, sering menghias gua Bunda Maria yang ada di halaman rumahnya sambil bernyanyi. Jadi Faustina waktu masih kecil, dia sudah begitu dekat dengan Bunda Maria. Dia sangat mencintai Bunda Maria. Sehingga Faustina sering berdoa rosario khususnya pada bulan Mei dan bulan Oktober di gua Bunda Maria semasa kecil dulu. Jadi tidak heran kalau Suster Faustina sejak kecil sudah berdevosi kepada Bunda Maria dengan berdoa rosario dan juga berdoa lainnya dengan perantaraan Bunda Maria. Catatan-catatan tentang Bunda Maria dalam kaitannya dengan kerahiman ilahi telah membuat kita tahu bahwa Bunda Maria memiliki tempat istimewa dalam kerahiman ilahi. Bunda Maria adalah Bunda Tuhan yang pertama kali mengalami kebaikan Allah dan menjadikan kerahiman sebagai inti hidup Bunda Maria dalam kehidupannya sendiri.
maka secara otomatis menjadi bagian dalam kerahiman Tuhan. Bunda Maria menjadi bunda kerahiman ilahi. Bunda Maria sendiri juga mengatakannya demikian kepada Santa Faustina melalui penampakannya. Dalam penampakannya kepada Suster Faustina, Bunda Maria hadir dengan menggendong kanak-kanak Yesus. Lalu Bunda Maria bilang begini ke Suster Faustina, "Aku bukan hanya Ratu Surga, tetapi juga Bunda berbelas kasih dan bundamu." Bisa dibaca di buku harian Faustina nomor 330. Kata-kata yang sama juga Bunda Maria katakan kepada Suster Brigitta dari Swedia pada abad ke-14. "Akulah Ratu Surga dan Bunda berbelas kasih. Akulah kesukaan bagi orang-orang benar, dan pintu yang melaluinya para pendosa akan dibawa kepada Tuhan." Dari dua suster ini kita juga tahu bahwa sudah sejak lama Bunda Maria hadir sebagai bunda kerahiman dalam setiap penghayatan umat Allah, dan baru disebut bunda kerahiman saat kerahiman ilahi ditulis Suster Faustina. Jadi kalau kita bilang kenapa Bunda Maria disebut bunda kerahiman, ada beberapa alasan Bunda Maria itu disebut bunda kerahiman. Yang pertama, bahwa sudah sejak kekal Allah telah merancang Bunda Maria lahir, hidup dan berkarya sampai diangkat ke surga tanpa noda dosa, sehingga seluruh rahmat Allah secara penuh turun ke atasnya, termasuk rahmat kerahiman. Jadi Bunda Maria disebut juga bunda kerahiman. Yang kedua, sudah sejak kekal juga Allah memilih Bunda Maria untuk melahirkan putra tunggal Allah, yaitu Yesus, yang adalah sang kerahiman. Jadi Bunda Maria disebut juga bunda kerahiman. Yang ketiga, seluruh hidup dan karya Bunda Maria memberikan teladan yang baik bagi kita semua, terutama memiliki sikap rendah hati, kemurnian hati, dan kasih akan Allah. Inilah cerminan sikap murid-murid Kristus. Bunda Maria adalah contoh yang sempurna tentang kerendahan hati dan kesempurnaan kasih. Yang keempat, Bunda Maria menjadi pendoa syafaat yang setia untuk kita, yang membawa permohonan kepada Allah. Setiap doa permohonan yang kita panjatkan dengan memohon perantaraan Bunda Maria, kita mengakui dan mengimani bahwa Bunda Maria adalah Bunda Tuhan Yesus. Maka Bunda Maria layak disebut bunda kerahiman. Jadi begitu teman-teman, itu 4 alasan kenapa Bunda Maria disebut sebagai bunda kerahiman Tuhan. Semoga semakin hari kita semakin mencintai kerahiman Tuhan dan juga Bunda Maria yang juga bunda kerahiman, dengan selalu meneladan sikap Bunda Maria yang rendah hati dan mengandalkan Tuhan dalam hidup setiap hari. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai selesai. Tuhan Yesus berkati dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.